Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Saudara merasakan kehadirannya? Ketika kita merasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita, maka kita boleh melihat bahwa hidup kita ini enggak biasa-biasa. Tapi hidup kita ini menjadi luar biasa karena ada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang dapat dipercaya. Ya, seperti khotbah yang lalu, bagaimana Bapak Gembala sudah mengingatkan kepada kita bahwa sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang masalah karakter di dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita ini adalah bagian dari karakter hidup kita yang akan kita bahas. Apakah kita memiliki karakter ini atau bagaimana? Nah, kita akan lihat melalui kebenaran firman Tuhan ya. Karena kita ingin supaya kita ini mengalami hidup yang terus ya, mengalami perubahan sesuai dengan rencana Tuhan ya. Saudara mau berubah? Atau mau jadi sama dengan Yesus, tidak pernah berubah? Dulu sekarang sampai selama-lama. Yesus, dia adalah Allah yang tidak berubah. Tetapi Tuhan mengingatkan kita agar supaya kita mengalami perubahan hidup. Semakin hari kita semakin lebih baik sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat tentang judul ini, dapat dipercaya. Nah, kalau kita memperhatikan di lingkungan kita atau di dalam pekerjaan atau di mana di dalam segala aspek kehidupan manusia ya. Bapak Ibu Saudara, yang namanya dapat dipercaya itu merupakan hal yang sangat penting ya. Hal yang begitu penting untuk kita ketahui dan begitu penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena katanya sekarang ini dunia mengalami kelangkaan, ya. Bukan langka adanya bensin, ya. Bukan langka adanya sembako, tapi langka adanya orang yang dapat dipercaya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita akan menemukan bahwa di tempat ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Amin. Saudara percaya bahwa ketika orang mencari orang yang dapat dipercaya, maka kita pastikan mereka akan menemukan orang yang dapat dipercaya ada di tempat ini. Halo? Percaya nggak sih? Kita ini adalah orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, kalau begitu kita lihat di dalam ini. Alkitab ya, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita ya. Ini yang menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita kan, ini adalah firman Tuhan yang akan kita terus pelajari di dalam kehidupan kita ya. Ada 3 poin penting yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus ya. Yang kalau kita lihat ini makna yang ketika saya membaca, saya melihat bahwa ini dapat kita pahami dengan 3 hal ya. Kita baca, bisa kelihatan nggak ya? Oke, kita baca bersama-sama ya. Efesus 4 ayat 25. 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, dari kalimat ini saya bisa menyimpulkan ada 3 hal yang sebenarnya kita pahami dalam poin ini ya. Pertama, hidup jujur, dan kedua, hidupnya konsisten, dan ketiga, hidupnya setia. Ada 3 hal, bisa dipahami? Coba kita sebutkan. Wah, 3 hal ya, jangan lupa 3 hal poin penting ini. Jujur, konsisten, setia. Kalau kita hidup jujur, hidupnya konsisten, hidupnya setia, maka kita bisa jadi orang yang dapat dipercaya. Dengan demikian khotbah saya selesai. Kan
Kan 3 poin kan, udah selesai ya. Nah ini kita mau bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan hidup jujur Bapak Ibu Saudara ya. Nah dikatakan di dalam firman Tuhan Efesus 4 ayat 25 tadi kan dikatakan. Karena itu buanglah dusta. Dusta itu harus dibuang. Kita mau dapat dipercaya? Halo? Mau dipercaya? Buanglah dusta. Paulus berkata kepada jemaatnya yang ada di Efesus bahwa karena itu buanglah dusta. Kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-17 dari pasal 4 ini, kita akan menemukan bagaimana kondisi keadaan jemaat yang ada di Efesus ini. Jemaat yang ada di Efesus ini dulunya mereka hidupnya itu nggak baik-baik saja, ya. Dulunya sebelum mengenal Yesus, mereka hidupnya betul-betul berantakan. Hidupnya orang bilang itu nggak karuan begitu, ya. Mungkin beda sama kita ya. Kalau kita sepertinya wajah-wajah yang luar biasa, ya. Rupanya jemaat yang ada di Efesus mereka suka bohong Bapak Ibu Saudara, makanya dikatakan buanglah dusta. Tapi kita akan lihat kita disuruh buanglah dusta. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Masih ada dusta nggak di antara kita ini? Coba cek dalam diri kita. Masih ada dusta nggak? Masih ada dusta di antara kita? Wah. Kita harus hidup jujur. Jujurlah padaku, jujurlah pada kita. Amin. Kalau masih ada dusta di antara kita, singkirkan dusta, hidup dalam kejujuran ya. Karena Bapak Ibu Saudara, kejujuran, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di slide ini ya. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat di dalam slide ini Bapak Ibu Saudara, saya taruh itu bagaimana seorang yang membangun sebuah rumah. Membangun sebuah rumah tentu dimulai dari sebuah fondasi yang menjadi dasar dari pembangunan rumah itu supaya rumah itu menjadi kuat. Ya. Rumah itu akan kokoh kalau dia punya fondasi yang kuat. Tapi kalau rumah itu tidak ada fondasi, sebaik-baiknya rumah itu kalau tidak ada fondasi, ketika goncangan datang, rumah itu roboh ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, demikian juga itu kalau kita berbicara tentang kejujuran ya. Kejujuran itu adalah dasar dari orang yang bisa dapat dipercaya. Kalau kita mau jadi orang yang dapat dipercaya, ya jadilah orang-orang yang jujur. Susah nggak? Jadi orang yang dapat dipercaya. Halo? Oh, susah ya. Kalau bangun rumah harus ada fondasi supaya kuat. Maka kalau kita mau menjadi orang yang dapat dipercaya, milikilah kejujuran. Ya. Karena kejujuran adalah menyingkirkan dusta dan membangun hubungan berdasarkan kebenaran. Ya. Amsal 12 ayat 22. Dikatakan apa? Amsal 12 ayat 22 dia katakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi kalau kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dan kita melakukannya, oh hidup kita indah Bapak Ibu Saudara ya. Hidup kita ini bahagia. Hidup kita bahagia tergantung dari bagaimana cara kita meresponi akan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Atau bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu tergantung dari kehidupan kita meresponi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Karena seringkali kita menjadi pribadi, menjadi orang-orang yang tidak menikmati sebuah kebahagiaan hidup
karena kita salah meresponi kehidupan kita ini. Dan firman Tuhan berkata, ya, buanglah dusta. Kalau Tuhan bilang, firman Tuhan bilang buanglah dusta, mau disimpan nggak dustanya? Halo? Mau dirawat nggak dusta di dalam kehidupan kita? Atau kita buang? Buang ya. Oke, jujur kita harus buang segala dusta. Karena itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak mengingini orang yang percaya kepadanya berlaku dusta. Ada sebuah kata bijak yang berkata kepercayaan bermula dari keberanian untuk berkata jujur, ya. Keberanian untuk berkata jujur. Kalau kita ingin dipercaya, berani nggak kata jujur? Mau berani nggak? Halo? Kita harus berani berkata jujur. Amin. Kita mau berani hidup jujur. Kenapa saya katakan kita harus berani hidup jujur? Hidup jujur itu adalah sesuatu yang mahal, Bapak Ibu Saudara. Gak segampang apa yang kita pikirkan. Tidak semudah apa yang kita kira. Tetapi kita harus meyakini di dalam diri kita bahwa ada kasih karunia. Sekali lagi, bahwa ada kasih karunia Tuhan yang ada di dalam diri kita yang memampukan kita. Asal kita mau. Tuhan tidak mencari orang yang bisa. Banyak orang yang bisa berkata, oh saya bisa ini, saya bisa itu. Tapi kalau dia memutuskan untuk tidak mau, gak bisa. Walaupun kita berkata, aduh saya gak bisa. Tapi kalau ada kemauan di dalam diri kita, pasti Tuhan akan memampukan kita. Amin. Kenapa saya katakan kita harus berani jujur? Karena kejujuran itu membangun kepercayaan dengan individu atau orang lain gitu ya. Kejujuran. Suami bisa dipercaya sama istri kalau hidupnya jujur. Demikian juga sebaliknya. Istri dapat dipercaya oleh suaminya kalau hidupnya jujur. Jujur Bapak Ibu Saudara. Ada nggak istri tetap percaya kepada suaminya? Terus setiap hari dibohongin. Setiap hari dusta terus keluar di dalam mulutnya. Istri-istri, halo? Percaya? Masih percaya sama suami? Enggak ya? Ah, ini ibu-ibu ya. Suami-suami, istri selalu bohongin suami. Gitu ya. Setiap hari merengek-rengek gitu ya. Pak, ini uang mau ke pasar, uangnya sudah habis. Kata suami, kan kemarin baru dikasih. Iyalah berapa sih dikasih? Ini saya mau beli tomat gak ada uang. Pak gimana sih? Padahal uangnya disimpan sama dia. Tapi setelah ketahuan, mereka bincang-bincang, uangnya kemana semua? Saya simpan Pak. Jadi tabungan untuk masa depan. Luar biasa ya. Tapi jangan bikin syok suami gitu kan. Sesuatu yang baik, dia berpikir dia harus memaksakan diri untuk menyimpan uang. Tapi dia tidak berlaku jujur kepada suami. Apa yang terjadi? Hal yang kedua ya atau hal berikutnya ini yang terjadi. Kejujuran dapat menghindari konflik yang tidak perlu. Kalau jujur, kalau dia bilang saya nyimpen uang agar supaya masa depan kita lebih cerah. Iya kan? Pasti suaminya senang kok. Ya. Pasti pasangannya senang. Tapi harus berkata jujur. Tidak sedikit keluarga mengalami konflik karena ketidakjujuran di dalam keluarga. Walaupun memang maksudnya baik, tapi tindakannya yang salah. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, kejujuran itu membantu membangun hubungan yang langgeng dan sehat. Waduh, kalau hidupnya jujur kan jujur-jujur, suami istri, orang tua dan anak-anak terhadap orang tua, hubungannya langgeng. Bawaannya sukacita, betul ya.
Coba kalau nggak ada kejujuran di dalam diri. Dalam diri kita. Astaga. Mukanya paling akan terpengaruhi. Wajah yang tadinya ceria. Ya, setiap hari hidupnya wajahnya ceria. Tapi sekarang kok cembetut ya. Kalau istri terus cembetut di rumah. Atau sebaliknya, suami setiap kali pulang ke rumah, wajahnya kusam, wajahnya cembetut. Koreksi diri Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan-jangan ada hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga keluarga kita, komunitas kita, ya, tidak baik-baik saja. Karena Bapak Ibu Saudara, kita harus memastikan bahwa dalam keluarga dan dalam komunitas itu harus baik. Mau lihat kebaikan terjadi? Karena ingat Bapak Ibu Saudara, kejujuran itu membuka jalan bagi hubungan yang sehat dan tulus. Kalau jujur, pasangan suami istri, waduh, itu enjoy aja, setiap hari enjoy. Ya, setiap hari sukacita. Tapi saya yakin dan percaya, kita semua mau hidup dalam kejujuran. Buang dusta, jangan disimpan. Udah dibilang dusta itu sampah. Buang. Ini dusta itu berlian atau sampah? Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu Saudara. Halo? Dusta itu berlian atau sampah? Sampah itu disimpan atau dibuang? Kalau kita tahu bahwa dusta itu sampah, buang. Pintu masuk rumah kami, ya, itu di sampingnya ada tempat sampah. Ya. Satu kali ada orang yang naruh sampah di situ. Itu tikus, baunya, waduh enggak, bikin hidung kita ini kan. Nah Bapak Ibu Saudara, udah tahu-tahu bau. Kalau bau itu mengganggu kehidupan kita, mau dibuang atau kita biarin? Nah, biarin aja, ya nggak apa-apa biarin. Kalau sampah kita biarkan, setiap kali kita masuknya, iya kan? Demikian juga dalam hubungan suami istri, anak dan orang tua. Kalau tidak adanya kejujuran, tetapi yang ada adalah dusta. Masuk rumah, pura-pura, tiba-tiba udah di kamar. Tiba-tiba udah pergi. Terkadang gak betah. Membuat kita gak betah karena ada sampah. Kita mau buang sampah. Amin. Buang dusta di antara kita. Hiduplah dengan kejujuran, ya. Sorry. Ada kata bijak berkata begini. Kejujuran adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan langgeng. Dan saya yakin dan percaya kita semua ingin hubungan kita sehat dan langgeng. Amin. Nah, ketika kita jujur, kita membangun sebuah kepercayaan dan kredibilitas dengan orang lain. Saya jujur dengan istri saya. Itu saya membangun sebuah kepercayaan. Ya. Jadi istri saya akan percaya kepada saya karena saya terus berlaku jujur. Demikian juga sebaliknya. Tapi coba kalau saya nggak jujur, waduh, seperti yang saya katakan tadi, pasti mukanya berubah. Ya. Kalau kita lewat di tempat yang sampah yang berbau, pasti wajah kita berubah. Gak percaya, lewat di tempat sampah yang di belakang itu, di dasarnya mau ke Binong, saya setiap pagi kan antar anak ke sekolah. Setiap kali lewat situ, pasti saya akan nahan napas. Iya kan? Nahan napas. Udah lewatin baru buang nafas. Kenapa? Baunya nggak sedap. Demikian juga percaya sama saya.
Di rumah kita aja, gak usah jauh-jauh di rumah. Kalau terjadi tidak adanya kejujuran di rumah kita, ada yang berlaku tidak jujur, waduh, pasti orang-orang di situ yang tahu dia berbohong, dia berdusta, pasti dia akan nahan napas. Setelah keluar yang suka dusta itu baru lega, ya. Jadi saya yakin dan percaya kita mau buang semua dusta. Amin. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan. Buang dusta di antara kita. Dan yang kedua, hidup konsisten. Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus hidup konsisten. Efesus 4 ayat 25. Dia berkata, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Berkatalah benar. Jadi buang segala dusta dan ucapkan. Berkatalah benar kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini orang Efesus, mereka sebelum mengenal Tuhan, mereka udah menjadi sebuah tradisi budaya kepada mereka itu bohong itu biasa gitu ya. Itu biasa, ngebohongin orang itu biasa. Tapi ketika mereka diajarkan tentang sebuah kebenaran, mereka belajar tentang sebuah kebenaran, maka Paulus berkata kepada mereka lewat suratnya yang disampaikan kepada jemaat di Efesus, udah buang semua dusta, hidup jujur, ya. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini mengandung makna yang mungkin saya katakan itu dalam banget. Dalam sekali. Masih ingat lagunya? Dalam sekali. Aku tresno Gusti Yesus. Dalam. Iya kan? Jadi kita harus hidup dalam kebenaran. Tidak hanya sekedar berkata tentang sebuah kebenaran yang sudah mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi kita harus menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Di mana apa yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Dan itu kita tidak lakukan hanya di hari Minggu. Senyum-senyum. Saya sama istri saya, halo, gimana kabarnya? Senyum-senyum. Tapi di rumah, apa kau bilang tadi? Senyum-senyum. Kamu memaksa saya untuk tersenyum. Kamu memaksa saya tersenyum di gereja. Ternyata di rumah enggak tersenyum. Kita harus berkata benar. Ya. Berkatalah benar. Orang yang menghidupi kebenaran bukan berarti dia sudah tidak pernah berbuat salah. Ya. Orang yang hidup dalam kebenaran bisa saja terjadi sebuah kesalahan, melakukan kesalahan. Tetapi dia akan cepat untuk memperbaikinya. Orang yang konsisten itu dia akan selalu melakukan sesuatu yang seperti apa yang dia katakan dan itu yang menjadi tindakannya. Karena konsisten berarti tetap sama, tidak berubah-ubah dan teguh dalam pendirian. Ibaratnya seperti apa? Yang paling cocok itu bisa saya umpamakan seperti jam. Jam itulah yang paling konsisten. Sehari berapa jam Bapak Ibu Saudara? 24 jam. Ada yang berkata kepada saya, bahkan 24 jam 1 detik. Saya hidup dalam hadirat Tuhan. 24 jam 1 detik. Saya bercanda sama orang itu. Firman Tuhan bilang, jangan engkau menambahkan atau mengurangi firman Tuhan. Ini kamu udah nambah-nambahkan. Kebenaran. Itu yang nyata itu memang sehari 24 jam.
24 jam 1 detik. Oh, maksudnya nggak boleh berhenti katanya. Kita harus lakukan terus. Dan kita kalau kita udah ngomong A, jangan A, B, A, B. Jangan suka berubah-ubah. Ini dikatakan dan teguh dalam pendirian. Kalau kita ingin dipercaya oleh orang lain, ya, kita harus konsisten. Katakan, saya mau konsisten. Saya mau konsisten. Jadi kita harus konsisten. Hidup dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya semangat di awal lalu berhenti di tengah jalan. Ada orang bilang kan, wah saya mau olahraga. Pokoknya setiap hari saya mau olahraga. Dia mulai di bulan ini setiap hari. Hari pertama dia berolahraga, dia bangun jam 4.45. Wah, udah pagi nih, olahraga, waktunya olahraga. Wih, dia olahraga. Hari pertama jam 4.45 dia olahraga. Hari berikutnya dia bangun. Dia lihat jam 6. Wah, telat dikit, tapi nggak apa-apa gitu ya. Berikutnya dia jam 6 lewat, tapi kok mendung ya. Oke, lebih enak sih kalau hujan ya. Karena kalau hujan waktunya untuk istirahat. Nah, ini pikirannya mulai berubah gitu ya. Padahal gimana ini? Ya. Saya mau berolahraga. Saya harus konsisten. Bahkan ada anak muda dia bilang masih pacaran pada waktu itu, dia bilang, sayang, gunung kan kudaki, laut kan ku seberangi. Keren katanya kan. Gerimis aja, gak datang katanya kan. Padahal udah janji, sayang jam 7 kita akan makan bareng ya. Tunggu gak datang. Alasannya apa? Gerimis. Kata calonnya itu. Gerimis aja begini kamu gak datang, apalagi badai menerpa hidupmu. Wah, iya kan? Jadi kita harus konsisten dalam hidup kita. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu harus konsisten. Termasuk misalnya mengasihi. Firman Tuhan bilang, apalagi suami istri ya, mengasihi kita, mengasihi. Aku mengasihimu sampai maut memisahkan kita. Itu janji pernikahan gitu ya. Aku akan setia mendampingimu. Ya, seumur hidupku. Wah, ini baru ada masalah dikit aja udah ada orang bilang, ya, ini bagi pria tapi nggak ada di pria sini ya. Nah, di sini nggak ada. Ini katanya kan, waduh dia janji sama istrinya. Pokoknya kalau dia muji istrinya, sayang, wajah kamu kok muda terus ya. Tidak pernah saya bosan memandang wajahmu. Wajahnya. Tapi pas mereka jalan-jalan di mall, istrinya udah kenapa? Suaminya ketinggalan di belakang. Ternyata dia ada yang menarik di. Jangan salah. Ada juga wanita-wanita diajak sama suaminya ke mall. Pas lewat yang tempat fitness gitu kan. Wah, dia lihat orang, gila ini pria-pria dadanya bidang ya. Waduh, kapan suami saya bisa memiliki dada yang bidang katanya. Mau olahraga aja susah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus konsisten. Mengasihi harus konsisten ya. Tidak boleh berubah. Ya, dan saya yakin dan percaya kita semua adalah konsisten. Baca firman Tuhan konsisten ya. Membangun hubungan dengan Tuhan harus konsisten untuk bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Karena termasuk orang yang konsisten adalah orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Matius 5:37 dikatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Ya, terus apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
Dari ayat ini muncul ungkapan yang sering digunakan orang apa? Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, dan jangan berkata yang tidak-tidak. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Sering orang melakukan mengeluarkan ucapan dan bertindak yang enggak-enggak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ini makna dari ayat ini sebenarnya, ini berbicara tentang perkataan kita itu harus mencerminkan hati yang jujur secara terus-menerus, tanpa manipulasi, tanpa drama, tanpa basa-basi yang menipu. Seringkali kan Bapak Ibu Saudara, kita dipengaruhi oleh drama-drama, katanya drama Korea. Sehingga kita mau jadi kayak begitu di rumah Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, hubungan di rumah menjadi rusak, menjadi hubungan yang tidak harmonis ya. Tapi kita itu harus menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Masing-masing punya tanggung jawab. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak punya tanggung jawab masing-masing di rumah. Itu yang harus kita rawat Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang konsisten juga ini dapat diandalkan ya. Dapat diandalkan itu adalah kunci membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan orang lain. Nah, kalau sudah mulai berubah ya, perhatian suami terhadap istri, perhatian istri terhadap suami ya, atau orang tua terhadap anak ya. Itu kita akan mulai tidak konsisten di dalam kehidupan kita. Ini akan mempengaruhi hubungan. Ini yang akan merusak. Dan dibutuhkan sebuah komitmen di dalam kehidupan kita. Orang yang komitmen, kalau dia katakan ya, dia lakukan, ya. Dia katakan tidak, dia nggak lakukan. Ya. Jadi seperti ilustrasi saya tadi. Sebenarnya ilustrasi saya tadi itu mau disampaikan di posisi ini, tapi saya udah bicara terlebih dahulu ya. Orang pakai payung gitu ya. Dia mau datang berkunjung, alasannya hujan, dia nggak datang. Padahal kan sebenarnya bisa pakai payung. Tapi kita semua harus menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kata bijak berkata, kepercayaan tumbuh dari kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Kalau apa yang menjadi isi hati kita dan apa yang kita ucapkan tidak sesuai, nah itu akan mempengaruhi hubungan. Demikian juga kepada Tuhan. Tuhan berkata kita itu harus datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi persoalan pergumulan kita. Nah, hidup setia kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 25, dia katakan begini, karena kita adalah sesama anggota. Kalau kita memperhatikan urutan firman Tuhan yang saya sampaikan, yang kita baca tadi, bahwa dia katakan buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jadi buang dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk merawat ya hubungan antara keluarga, antara anggota, maka dibutuhkan sebuah kesetiaan untuk melakukan, untuk bertindak jujur dalam kehidupan kita dan konsisten melakukan ya apa yang menjadi sebuah kebenaran yang diungkapkan di dalam kehidupan kita. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, orang-orang di Efesus, jemaat di Efesus, mereka bisa ya mengalami sebuah perubahan karena firman Tuhan yang mengubah kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi manusia baru. Mereka tidak bisa mengubah diri mereka sendiri, tapi kuasa Tuhan yang ada di dalam diri mereka, yang mereka izinkan untuk berkarya di dalam kehidupan mereka, itulah yang mengubah kehidupan mereka. Dan Lukas 16 ayat 10 itu meneguhkan kita. Dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi mari kita mulai belajar. Terkadang masalah kecil aja ya, kalau kita setia pada hal-hal yang kecil ya,
Sampah-sampah di rumah kita singkirkan, ya. Di dalam kehidupan kita, ya, ada hal-hal yang tidak baik, tidak benar, itu disingkirkan. Makanya itu yang akan membawa kita kepada sebuah kepercayaan yang lebih besar lagi yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita melihat bahwa hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, kesetiaan diuji bukan saat semuanya lancar, tapi saat keadaan mulai berubah. Ketika dulu waktu pertama kali ketemu dengan waktu itu masih calon, dia bilang, waduh, betapa cantiknya ini wanita ini, ya. Karena kecantikannya dia tertarik, ya. Makanya ditanya, kalau orang lain bilang sama saya, Pak David, apa sih yang menarik sama Bu Santi, kok sampai cinta sama Bu Santi? Apa sih yang menarik? Ini ketawa dia, ya. Apa sih yang menarik? Saya nggak tahu apa yang menarik dari Bapak Ibu Saudara, ya. Bagi Bapak apa sih yang menarik bagi suami sampai istrinya tertarik, ya. Begitu juga. Satu kali kawan saya yang ada di Bengkulu dia bilang sama saya dengan istri saya, Bu, kok mau sih sama Pak David? Pak David ini jelek, kok mau? Apa sih yang menarik dari Pak David ini? Wah, nggak bingung. Apa sih yang menarik gitu? Gak taunya teka-teki. Yang menarik apa? Wajahnya. Apa yang menarik? Iya, tangannya yang menarik gitu ya. Kan yang menarik sama kita semua kan tangan. Masa ditarik sama kaki? Gak sopan banget gitu kan. Yang menarik itu tangan, ya kan? Wajah-wajah begini, wajah-wajah yang mungkin tidak lebih dari rata-rata, tapi istri saya itu orang bilang sangat kepincut, cinta banget. Aduh, pokoknya banget gitu kan. Jadi saya tidak menyia-nyiakan cintanya padaku. Karena itu dia pernah berpesan, jangan sia-siakan cintaku padamu Koko. Saya bilang, saya akan merawat cinta kita berdua. Jadi kalau ada masalah, apa yang harus dilakukan? Kami suami istri bukan berarti nggak ada masalah, ya. Ada masalah, tapi bagaimana cara meresponinya? Sering ibu-ibu boleh tanya, apa sih rahasianya? Sering saya katakan sama dia, apalagi kalau dia marah-marah atau ada sesuatu yang nggak berkenan di hatinya, langsung berubah. Karena mungkin dia melihat di dalam diriku ada sampah yang harus dikeluarkan. Saya bilang, sayangku, ingat nggak pertama kali kita ketemu di mana? Wah, pokoknya sering kami mengingat tentang masa-masa lalu waktu kami bersenang-senang. Kami pacarannya bukan di tempat yang remang-remang. Kami pacarannya bukan cari tempat yang sepi. Tapi kami keliling mall, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kami keliling mall? Wong dia kerjanya sebagai sales. Sales di ini bagian pemasaran gitu. Dia cari-cari penyewa itu ya. Jadi penyewa mall karena dia kerja di Atrium dulu ya. Di Geraha Atrium. Jadi sering dia pergi jalan-jalan di mall. Jadi kami pergi berdua tapi sambil kerja gitu kan. Dia cari, dia menawarkan pekerjaannya kepada mereka. Dia tawarkan bahwa di Atrium ada tempat yang bisa disewa. Nah, jadi begitu. Nah, ini yang harus dirawat Bapak Ibu Saudara. Terkadang ketika masalah terjadi, ego kita muncul, akhirnya kita saling tidak percaya. Masalah terjadi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mau kuat? Mau kuat? Kuat di dalam Tuhan, kita harus terus menerus berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Dibilang, masih sayang gak sama suami? Kayaknya udah mulai, gak begitu.
Sayang sih sayang. Jangan jemu-jemu. Sayangi suamimu selama hayat masih di kandung badan. Jangan setelah suami pergi di tempat yang tak bisa kita kunjungi, kita mulai, oh kekasih hatiku, engkau berada nun jauh di sana. Ingin rasanya hatiku memeluk dirimu. Tapi apa dayanya kita sudah dipisahkan oleh dua alam yang berbeda. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kerinduan terjadi karena kita salah melangkah di saat ini. Berbuatlah baik terus menerus. Karena akan ada saatnya ya, kita akan menuai. Mungkin kita mengasihi kok responnya kurang. Tetap terus mengasihi. Karena akan ada waktunya kita lihat kasihnya diwujudkan ya. Nah ini sebagai kesimpulannya, menjadi pribadi yang dapat dipercaya berarti hidup jujur dan menghidupi kebenaran, konsisten dalam perkataan dan tindakan, dan berlaku setia kepada Tuhan dan sesama. Oke, jadi ingat 3 hal ini. Kalau kita ingin dipercaya, kita harus hidup jujur, ya, hidup konsisten, dan hidup setia. Dan kita akan melihat hidup kita ini, hidupnya yang kuat. Karena seperti jembatan yang kokoh yang menghubungkan dua tebing gitu ya. Hubungan kita ini akan kokoh. Ya, demikian dengan kejujuran, konsisten dalam perkataan dan tindakan sesuai kebenaran dan setia menjadi fondasi yang meneguhkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ya, kalau kita nggak jujur, apalagi nggak jujur sama Tuhan, padahal Tuhan tahu semuanya kan. Katakan kepada Tuhan, kita punya masalah. Katakan kepada Tuhan, kita punya pergumulan. Tuhan akan menolong kita. Ya, katakan kepada sesama kita. Entahkah dia pasangan hidup kita, entahkah dia orang tua kita, entahkah dia anak kita, entahkah dia rekan sekerja kita. Ya, kita mau berlaku jujur ya, dan konsisten melakukan kebenaran melalui perkataan dan tindakan kita, dan kita setia ya. Kita menunjukkan bahwa kita orang yang tidak mudah dipengaruhi. Kita adalah orang yang setia, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena itu mari kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan membawa damai serta berkat Tuhan bagi sesama. Mari kita bangkit berdiri semua. Saya yakin dan percaya